Salafiyah rahimakumullah. Iya, sampai kepada saya pertanyaan tentang Ustaz Adi Hidayat. Ya, para Ustaz Salafi, Ustaz Sunnah telah mempelajari orang-orang yang muncul dan dinisbatkan sebagai penceramah atau dai, ya, Adi Hidayat dan yang lainnya. Di antaranya Ustaz kita yang membahasnya di grup Ustaz, ya, Ustaz Badrul Salam, Ustaz Bayrul Abidin, saya sendiri, dan Ustaz Ahmad Zainuddin, ya, dan para ustaz-ustaz yang lain yang punya grup, termasuk Ustaz Abu Haidar, ya, dan yang lainnya, Alhamdulillah. Dan orang ini dinyatakan manhajnya bermasalah. Bukan dilihat dari kemampuan dia, katanya menghafal Al-Quran dengan ayatnya, atau menghafal hadis dengan nomor-nomornya. Kalau cuma sekedar itu gampang dilakukan, karena sekarang di komputer semua ada. Cuma saya perlu sampaikan, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ya, ulama besar Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas, Syekh Ibnu Utsaimin, ketika menyebutkan Al-Quran tidak pernah menyebutkan nomor ayat, karena mereka hafal semua Al-Quran. Adapun kalau hadis dihafal, itu rata-rata para ulama tidak menyebutkan nomor, karena mereka sudah tahu ini dalam Sahih Bukhari, ini dalam Sahih Muslim. Maka orang ini lebih hebat daripada Syekh bin Baz. Ya, lihat tulisan ceramah-ceramah Syekh Utsaimin. Mereka tidak pernah menyebutkan nomor ayat ketika menyampaikan ceramah. Ini bukan hal yang istimewa, biasa. Cuma karena ada orang-orang yang tidak paham, tidak pernah dengarkan, tidak hafal Al-Quran, sekali disebut seperti ini, saya langsung kagum-kagum luar biasa. Itu orientalis, ya, perusak Islam, rata-rata hafal Al-Quran, hafal hadis Rasulullah SAW. Nanti harus tahu, ya, ada yang namanya orang orientalis dari Eropa, namanya Wensing, itu dia sampai pernah membuat, ya, indeks hadis-hadis Rasulullah SAW untuk memudahkan kita mencarinya. Jadi adalah kebodohan kalau kita menilai, ya, seseorang yang hanya kita dengar dari ceramahnya, kita dengar dari ininya. Para ustaz telah meneliti, dan para ustaz yang ada di Multaqo Duat, yang saya katakan tadi nama-nama mereka telah meneliti dan telah menyimpulkan bahwa ustaz ini bermasalah. Bulannya Allah, syahrullah, banyak istighfar. Banyak istighfar bulan ini. Ya, banyak istighfar bulan-bulan ini. Dan banyak memaafkan. Saya pun insya Allah akan membuka diri. Saya minta maaf kepada setiap kalangan yang dalam setiap kesempatan pasti saya banyak salahnya, saya minta maaf. Kalau ada yang perlu diselesaikan silahkan datang. Jangan bicara di belakang. Kalau di belakang itu saya nggak tahu. Datang pada saya. Udah pasti saya nggak tahu kalau di belakang itu. Jadi kalau anda punya persoalan dengan saya atau dengan siapapun, jangan di belakang, nggak akan nyampe, Joni. Datang bicara, selesai. Daripada anda bingung sendiri, nyampein sana, nyampein sini, anda pusing sendiri. Akhirnya anda kumpulin maksiat, nggak selesai dosanya. Dan anda ajak orang lain berjamaah dosa. Dia belum minum susu itu. Dia salah info, makanya datang daripada di belakang dapat info nggak jelas. Gitu. Jadi biasakan diskusi, klarifikasi, tanyakan. Jadi kalau kumpul-kumpul begitu capek nantinya. Ya, yang saya akan angkat tangan cuma 2 golongan. Saya serahkan hisabnya kepada Allah. Satu yang menyebut saya pelaku bid'ah. Itu saya serahkan hisabnya kepada Allah kalau dia tidak bertobat. Karena itu berat di hadapan Allah. Karena pelaku bid'ah tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya mimpi sudah ketemu. Dan dimimpikan orang bertemu dengan Rasulullah. Lalu Anda menyebut saya pelaku bid'ah. Maka bagaimana cara saya bertemu dengan Rasulullah SAW? Tapi saya masih menahan. Kalau Anda masih bertobat, selesai urusan saya. Tapi kalau tidak, saya serahkan hukumnya sama Allah. Saya nggak mau bilang apa-apa. Itu saja. Yang kedua, orang yang menghambat orang yang ingin memperbaiki diri belajar dengan saya. Karena kata-kata atau kalimat-kalimat atau informasi yang tidak pantas, saya serahkan hisabnya kepada Allah. Ya, yang lainnya semua saya maafkan. Yang dua, saya nggak bisa berkata apa-apa sebelum dia bertobat dan menyelesaikan urusannya sendiri. Karena berat bagi saya. Kalaupun memaafkan, tapi kalau menghambat orang lain disebut pelaku zalim. Al-Baqarah 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa orang paling zalim, disebut oleh Allah paling zalim di muka bumi, yang menghambat orang lain untuk mendapatkan zikir di masjid. Di antara zikir itu belajar, salat, belajar, taklim itu zikir. Ada orang menghambat orang lain, kamu jangan taklim, kamu jangan belajar, dia begini sementara dia nggak tahu hakikat yang sebenarnya. Allah menyebut makhluk itu paling zalim. Lantas bagaimana saya mesti bersikap? Saya nggak tahu. Oke, jangan, Allahu Akbar. Jangan cari masalah yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, yang lain saya maafkan. Nah, kalau ada apa-apa cerita, ada utang, ada apa, kalau saya bisa saya bebaskan. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Ya, hidup saya terbatas, kalau besok meninggal juga. Mungkin antum duluan, saya belakangan bisa. Bisa terjadi. Ya, atau terserah lah, gitu. Atau terserah. Ya, jadi sudah jangan banyak cari maksiat. Kalau yang dua tadi saya serahkan urusan sama Allah. Yang menyebut saya bid'ah, atau yang kedua yang menghambat orang lain untuk mengaji tanpa alasan yang jelas. Sehingga orang itu tidak mendapatkan kebenaran. Bahkan ada yang berbahaya sehingga membuat orang itu benci dengan saya padahal nggak kenal saya. Coba Anda kebayang nggak? Kalau Anda kenal, Anda benci, mungkin ada persoalan. Anda nggak kenal, Anda benci. Kebayang nggak? Yang paling bahaya itu kan paling bahaya. Anda nggak kenal setan, difasilitasi. Anda nggak kenal saya, dibenci.
Kan perbedaannya jauh. Bayangkan Nabi Musa saja, Nabi, Rasul, ya kenal Firaun, makhluk paling zalim. Firaun tuh ustad bukan, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang. Diperintahkan Musa berdakwah kepada Firaun, berkata dengan lembut, faqula lahu qawlan layyina. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab berdegangkan. Ya berdakwah kepada saya yang bukan Firaun. Saya nggak pernah bunuh orang sampai sekarang. Mabuk nggak pernah, apalagi ngaku Tuhan. Terus tiba-tiba Anda mencela saya, Anda siapa? Termasuk saya pun demikian, kita sama-sama perbaiki diri. Tapi poinnya adalah kita akan wafat, itu aja. Kita akan wafat. Ya, kita. Kamu kalau malas baca Quran, malas berwirid, kamu memaki-maki Wahabi dapat pahala pula katanya. Wahabi sesat, Wahabi setan, Wahabi jahat, Wahabi nakal, itu dapat pahala.